Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Abdul Kafi dari Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Nah, di sini saya akan menyampaikan rangkuman dari kegiatan PBPK Universitas Brawijaya Kampus 3 Kediri kemarin. Nah, materi yang pertama yaitu tentang kepemimpinan. Nah, yang disampaikan oleh Kak Iman Firmansyah di sini kepemimpinan dalam perspektif agama, terutama agama Islam. Kepemimpinan merupakan suatu kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Nah, siapa sih pemimpin itu? Pemimpin adalah seorang yang mengemban tugas untuk memimpin. Nah, kemudian dilihat dari sisi agama, pemimpin itu adalah dilihat dari sisi agamanya, setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu di hadapan Tuhan. Salah satunya yaitu memimpin diri sendiri, memimpin keluarga, memimpin masyarakat. Nah, kemudian besarnya pengaruh pemimpin. Nah, pengaruh pemimpin berdasarkan kemampuannya. Jadi, pemimpin itu kita harus menyesuaikan dengan kemampuan kita. Misal, ahli desain, dia bisa menjadi contoh atau koordinator yang bisa mengatur anggotanya yang lain dalam mendesain gitu. Nah, kemudian untuk menjadi seorang pemimpin yang sebenarnya itu yang pertama, dia harus mempunyai alasan yang kuat untuk kita mau atau ingin menjadi seorang pemimpin. Kemudian harus ada tujuan yang ingin dicapai. Jadi seorang pemimpin itu harus mempunyai tujuan. Di samping tujuan harus mempunyai visi dan misi. Dari visi dan misi itu apa yang ingin diperolehnya atau ingin dicapainya gitu. Nah, kemudian menurut perspektif agama, pemimpin harus bisa menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama yaitu ingin menjadi pemimpin. Kemudian untuk apa dia menjalankan amanah kepemimpinannya. Kemudian arah tujuan yang akan dia ambil. Jadi setelah menjadi pemimpin, dia itu ingin membawa anggotanya itu kemana gitu. Kemudian kemana kepemimpinannya itu akan dipertanggungjawabkan. Dan jawabannya yang pasti akhirat. Nah, kemudian dalam sisi agama, manusia itu adalah pemimpin dan dia bertanggung jawab atas apa yang ia ingin capai. Jadi seorang pemimpin harus benar-benar bisa bertanggung jawab atas apa yang telah ia emban selama menjadi pemimpin, karena itu semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Nah, kemudian apa yang harus dimiliki seorang pemimpin? Seorang pemimpin harus mempunyai kecerdasan pastinya. Jadi tidak mudah dibohongi, tidak mudah diakali oleh anggota, oleh orang lain. Kemudian disegani atau disukai semua orang. Ya, memang setiap manusia itu pasti ada yang tidak suka, ada yang suka. Tapi kita harus berusaha untuk bagaimana supaya kita itu bisa disegani oleh orang lain. Nah, kemudian yang ketiga, mengerti dan memahami kondisi sekitar, memahami kondisi anggotanya, masyarakat, semuanya. Kita harus bisa memahaminya. Dengan kita bisa mengerti dan memahami, kita akan mudah untuk melangkah dan mengambil langkah yang tepat untuk bisa kita lakukan. Kemudian yang keempat, tidak rakus ataupun cepat puas. Tidak rakus di sini maksudnya adalah kita tidak rakus akan kekuasaan. Kita harus bisa bertoleransi dengan semuanya. Kita harus bisa menerima pendapat dari anggota-anggota lain, dari orang lain.
Dan kemudian cepat puas ini artinya kita jangan mudah puas dengan posisi kita sekarang, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi kelak. Nah, kemudian yang keempat yaitu selanjutnya yaitu 4 pilar sifat seorang pemimpin. Yang pertama, pemimpin harus mempunyai sifat sidik atau benar. Kemudian yang kedua adalah amanah dan dapat dipercaya. Jadi seorang pemimpin harus benar-benar amanah, tidak mudah berbohong, karena tanpa sifat amanah seorang pemimpin bisa seperti pemimpin-pemimpin sekarang, banyak yang korupsi gitu. Kemudian faton atau cerdas. Kemudian tablik, bisa menyampaikan aspirasi dan ide-ide kepada anggotanya. Kemudian cara menjadi pemimpin yang hebat, tidak mudah tapi bisa. Maksudnya di sini yaitu seorang pemimpin itu tidak mudah dilakukan oleh semua orang, tapi harus bisa. Kita semua bisa menjadi seorang pemimpin. Intinya berani mencoba, kemudian belajar. Nah, terus belajar agar kita bisa mengembangkan bakat untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Kemudian pengalaman. Nah, di sini berkaitan dengan jam terbang. Seberapa lama kita berproses gitu. Kemudian ini materi yang kedua yaitu yang disampaikan oleh Kak Afida Fajar Aditya dari founder Ebony Watch. Dia menyampaikan beberapa materi, yaitu kita harus punya standar biar yang lain bisa ngikutin. Maksudnya itu kalau kita ingin mempunyai suatu usaha, kita harus mempunyai standarisasi dari produk kita itu gitu. Kemudian yang pastinya leadership, dan ingin mencapai suatu tanpa proses kepemimpinan hanya menjadi wacana. Jadi kita harus benar-benar mempunyai suatu keinginan yang bisa kita realisasikan gitu. Jangan hanya menjadi suatu wacana. Kemudian skill, pastinya skill ini bisa kita bentuk dengan banyak-banyak berproses. Kemudian kerja keras dan terus optimis, jangan pantang menyerah. Sekali gagal itu bukan suatu kegagalan yang hakiki, jadi harus bisa atau harus berani mencoba lagi. Kemudian di suatu usaha pasti ada hambatan, jadi kita harus siap-siap menghadapi hambatan dan rintangan tersebut. Kemudian materi yang ketiga yaitu tentang mental milenial dengan politik ekonomi digital yang disampaikan oleh Dr. Haji Soekarwo, mantan Gubernur Jawa Timur. Nah, beliau menyampaikan tentang permasalahan digital. Di sini permasalahan digital itu bisa membuka atau menjadikan kesejahteraan rakyat yang berpotensi mendirikan ekonomi yang besar. Nah, selama 2020 perekonomian di Indonesia turun drastis. Jadi kita sebagai generasi bangsa harus bisa mengatur strategi untuk bisa mengembangkan atau meningkatkan keekonomian Indonesia. Nah, saat ini posisi strategis di Indonesia dengan ekonomi digital ini mencapai 40,78% di ASEAN dan 1,21% di dunia. Dengan itu Indonesia dijuluki sebagai The Digital Energy of Asia yang menduduki top 5 pencetak startup di dunia. Perkembangan e-commerce di Indonesia ini ada beberapa e-commerce yang sangat
menyumbangkan ekonomi terbesar di Indonesia. Pengunjung terbanyak itu yaitu salah satunya bisa kita kenali Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Nah, kita harus bisa memanfaatkannya untuk meningkatkan perekonomian bangsa. Kemudian alasan tidak melakukan e-commerce, pasti semua orang itu tidak semuanya menyukai hal-hal yang berbau online. Karena apa? Yang pertama, tidak nyaman, tidak tertarik, kurangnya pengetahuan atau keahlian. Jadi mungkin dari mbah-mbah kita banyak yang masih gaptek, rata-rata seperti itu. Kemudian khawatir karena apa? Karena online itu namanya online, jadi belum tahu barangnya itu seperti apa gitu. Kemudian materi selanjutnya itu tentang kekerasan seksual dan bully. Nah, di sini definisi bully itu adalah kekerasan setiap perbuatan yang berdampak negatif kepada anak. Kemudian bentuk-bentuk kekerasan seksual dan bully antara lain yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikologi, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi. Nah, selanjutnya yaitu tentang perundungan atau bully. Nah, bully ini merupakan tindakan yang diarahkan untuk menyerang perasaan dengan tujuan menghina sampai melakukan tindakan kekerasan. Nah, hal ini harus kita cegah. Yang harus dilakukan kita kalau kita menjadi korban yaitu yang pertama adalah kendalikan diri atau abaikan saja mereka yang membuli kita, jangan malah kita tanggapi gitu. Kemudian yang kedua yaitu tinggalkan, jangan takut, jangan menganggap kita itu bersalah, atau jangan sampai kita malu. Jadi kita harus berani melawan pembulian itu. Kemudian yang ketiga yaitu buktikan kalau kita itu lebih hebat dari mereka-mereka yang mengata-ngatain kita atau membuli kita dan sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu lawan atau sampaikan pada orang yang dipercaya yang berwenang. Maksudnya di sini kalau emang perundungan atau bully itu sudah keterlaluan, kita bisa melapor. Misal di tingkat sekolahan kita melapor ke kesiswaan atau BK dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian bentuk perundungan, ada beberapa macam-macam bentuk perundungan, salah satunya atau antara lain itu mengancam, meneror, selingkuh, dimadu, memaksakan kehendak. Nah, terima kasih, itulah teman-teman penyampaian ringkasan materi dari PBPK kemarin, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.